Saya Islam dididik untuk nggak suka dengan orang Kristen karena menganggap tidak semua laki-laki itu suka perempuan, dan itu ada di ayatnya kok. Kita mau apa? Al-Quran itu teks, jangan dilepaskan dari konteks. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat salah satu ceramah dari seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama. Ini sangat-sangat menarik untuk kita simak sahabat. Ada yang konslet dari salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama yang satu ini sahabat, yang dikenal dengan Gus Aan Ansori. Baik sahabat, sebelum kita komentari lebih jauh tingkat konslet yang diderita atau dimiliki oleh Gus Aan Ansori ini, kita sebelumnya akan melihat langsung ceramah beliau di dalam gereja. Baik, ini dia cuplikan videonya. ini acara dengan topik yang menurut saya impossible di Indonesia ini. Bayangkan saya Islam dididik untuk nggak suka dengan orang Kristen karena menganggap Gusti ini orang Kristen piro mbak? Gak wani jawab, karena kita tahu jawabannya apa. Nah, ini saya diundang untuk mengapresiasi sesuatu yang rumit, yang bahkan para pendeta saja juga akan memilih untuk tidak mengambil itu ketika diundang oleh NU dan MUI untuk menjelaskan jane Trinitas iku piye to Pak? 3 dalam 1, 1 dalam 3 iki piye? Nah, saya ketika diundang oleh beliaunya ini, aku bilang, ini kesukaanku ini. Nah, yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, bahwa posisi Yesus di dalam Islam itu dengan nama lain Isa. Saya KTP-nya namanya Muhammad Ansori. Tapi kalau jenengan nanya ke sana, pundi gerane Pak Muhammad Ansori, nggak akan ada yang tahu. Oh, Aan yang rambutnya merah, mereka tahu. Jadi kalau nanya Yesus di ini, mereka pasti gini. Tapi kalau Isa Al-Masih, oh ngerti kabeh. Artinya satu orang, ya, satu person, tapi namanya banyak. Nah, di kami, Yesus yang nama lain dari Isa Al-Masih itu dinarasikan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Kalau yang studi Al-Quran, nggih ngapunten nggih. Nabi saya Muhammad itu gak sampai 5, gak sampai 10 Mbak. Kita nanya saja, misalkan kalau yang diwirid oleh ibu-ibu ini adalah nama suaminya ketimbang nama laki-laki lain, atau dia mau wirid nama laki-laki lain lebih banyak dari nama suaminya, orang akan marah kan, loh kok yang kamu wirid ini nama laki-laki lain di bang ini. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus
dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran, itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam, itu tingkat ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu, mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah terus umatmu iki piye? Kok masih seperti ini? Terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam. Tapi kalau masih ke mana? Magelang itu mas, ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau. Tapi kalau ke gereja, nanti dulu ini kan. Nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next mas, saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini Bu Bapak. Tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya. Nah, kalau ibu bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran? Itu kenapa dan lain sebagainya. Nanti ini akan menjadi bekal. Jadi menurut saya itu salah satu kuncinya itu adalah ada beberapa faktor. Next mas. Nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran. Ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya keterlaluan, misalkan yang kemarin yang Dirjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas. Tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas, tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas, ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini. Sragen mungkin suatu saat bisa dicek. Ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya mas, coba running menjadi calon bupati Sragen. Nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat. Meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong, ya apik gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo. Podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Bagi sahabat, kita sudah mendengarkan inilah khutbah dari Gus Aan Ansori sahabat, yang beliau mengatakan bahwasanya kita umat Islam tidak
lebih toleran. Maksudnya kita tidak toleran sahabat. Sangat minim kita toleransinya terhadap antar umat yang lainnya sahabat. Ini sesuatu hal yang sangat keliru saya pikir sahabat. Dan yang lebih ngawurnya lagi sahabat, ketika Gus Aan ini mengatakan kita dididik untuk membenci non-muslim. Ini sangat-sangat keliru. Karena saya selaku alumni dari pondok, saya pernah mondok, saya pernah sekolah Islam, full sekolah Islam, tidak ada satupun guru saya yang mendidik untuk membenci yang di luar daripada Islam. Bahkan kita yang tidak beragama saja disuruh untuk kita sayangi, contohnya seperti hewan, seperti kucing, seperti burung dan sebagainya. Jadi akan sangat tidak mungkin ketika kita dididik untuk membenci agama selain daripada Islam. Na'udzubillah. Ini suatu kecacatan. Kemudian Gus Aan ini mengatakan kita umat Islam sangat-sangat benci terhadap orang Kristen itu karena Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 25 kali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW disebutkan sebanyak 5 kali. 1 kali dengan sebutan Ahmad. Padahal Fir'aun sahabat, Fir'aun itu dia mengaku dirinya Tuhan. Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 74 kali guys ya. Kemudian yang lebih banyak lagi sahabat, Nabi Musa alaihi salam Allah sebutkan 130 kali lebih. Ini kan tidak menjadi permasalahan di antara kita. Bukan berarti yang banyak disebutkan itu yang paling mulia dan sebagainya. Wallahu alam, siapa yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, kita nggak akan pernah tahu. Tapi bukan itu konteksnya sahabat. Kita tidak pernah membenci umat di luar daripada Islam. Malahan kita menyayangi mereka karena mereka menyimpang dari menyembah Tuhan yang Maha Esa. Padahal semua Nabi mengajarkan tauhid, mengesakan Tuhan. Akan tetapi umat dari Nasrani ini menyimpang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu kita jatuhnya kasihan, bukan membenci. Jadi kalau misalkan ada orang yang di luar daripada Islam itu mempelajari Islam dengan baik dan benar, maka insya Allah dia akan mu'allaf. Maka oleh karena itu sahabat, saya mencari tahu siapa sih Gus Aan Ansori ini sahabat, tokoh muda Nahdlatul Ulama. Baik, kita akan melihat salah satu kutipan dari poskupang.com sahabat. Jadi di sini diterangkan bahwasanya Gus Aan Ansori adalah salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama dari Jombang dan juga adalah seorang dosen di Universitas Ciputra Surabaya serta koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi JIAD. Maka oleh karena itu sahabat, ini sangat-sangat menyimpang dari segi pemikirannya. Bukan berarti semua dari Nahdlatul Ulama ini jahat. Bukan berarti semua dari Nahdlatul Ulama ini tidak baik dari sisi agamanya. Bukan berarti demikian. Tapi ada beberapa yang memang sekuler sahabat, seperti Gus Aan Ansori ini. Kemudian saya lebih lanjut lagi sahabat, mencari tahu siapa sih Gus Aan ini. Apakah dia memang pikirannya cuman konslet pada khutbah ini doang, atau memang konslet pada bidang-bidang ataupun pada khutbah yang lainnya, ataupun statement yang dikeluarkan yang lainnya sahabat. Saya mendapati satu video bahwasanya beliau juga pro LGBT sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal Islam sangat-sangat menentang yang namanya LGBT. Baik, ini ada kutipan ataupun cuplikan video beliau yang memang mendukung LGBT. Langsung saja, ini dia cuplikan videonya. Tidak semua laki-laki itu suka perempuan. Wah, itu kan teori. No, that is not teori. Di An-Nur 30 itu ada term yang mengatakan ulil irba minar rijal. Orang-orang laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Oke, tafsirnya begitu. Itu terjemahannya bilang seperti itu. Saya ingin katakan begini, bahwa kalau saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah solihun zaman wa makan, artinya ia kompatibel dengan zaman apapun, maka ia harus berdialektika dengan realitas itu sendiri. Kalau saya juga minta analisanya Mas Aan, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan? Itu betul. Yang ingin saya katakan begini, kalau kita mengkerangkai Tuhan itu, mengatakan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan Adam dan Hawa, not Adam dan Wawan misalkan seperti itu membatasi Tuhan. Tuhan itu mampu menciptakan apapun yang ia kehendaki, including laki-laki yang tidak suka perempuan, dan itu ada di ayatnya, kok kita mau apa? Baik sahabat, kita sudah mendengarkan statement dari Gus Aan Ansori ini yang sangat-sangat pro terhadap LGBT itu sendiri sahabat. Jadi beliau mengutip salah satu surah An-Nur ayat 30. Di sana
ketika ada laki-laki yang tidak bersyahwat kepada perempuan. Dan Gus Aan ini memaknai bahwasanya itu adalah LGBT. Berikut dengarkan jawaban yang menohok dari Ustadz Abdul Somad. Baik, ini dia cuplikan jawaban dari Ustadz Abdul Somad. Al-Quran itu teks, jangan dilepaskan dari konteks. Itu video saya yang dipotong-potong orang, itu video saya yang di-cut-cut orang. Orangnya masih ada saja, videonya bisa dipelintir. Apalagi kitab suci yang turun 14 abad yang lalu. Maka jangan pernah mencomot ayat Al-Quran, dilepaskan dari konteksnya, diberi interpretasi sendiri. At-tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ada laki-laki yang tidak bersahwat kepada perempuan. Ketika dia baca, kebetulan memang di kepalanya LGBT, maka dia baca ayat itu. Ada laki-laki yang tidak bersahwat. Ah, ini nih LGBT nih, LGBT nih. Lihat dong konteksnya gimana Nabi mengatasi LGBT saat itu. Sedangkan yang memakai hina saja Nabi asingkan. Sedangkan yang orang menyerupai saja dilaknat. Apalagi kalau sampai LGBT. Gimana orang bisa berkata Al-Quran melegitimasi LGBT? Lalu yang dimaksud laki-laki tidak bersahwat di situ siapa? Al-Mughaffal. Ini kata Imam Nawawi, karena saya bermazhab Syafi'i. Al-Mughaffal fi aqlihi. Seorang yang akalnya kacau, layak tarith lin nisa, tidak tertarik pada perempuan, la yastahi bihidna, karena sudah tua, karena dia sakit, bukan LGBT, bukan homoseksual. Oleh sebab itu maka jangan pernah melepaskan. Bila ada satu ayat mengandung dua interpretasi, kaedah interpretasi, mana yang dipakai? Satu ayat mengandung dua interpretasi, mana yang dipakai? Pakailah interpretasi yang tidak ditolak dalil lain. Kalau ada interpretasi yang ditolak dalil lain, maka dia tertolak. Semua ada kaedahnya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan tafsir ataupun maksud dari surah An-Nur ayat 30 ini dari Ustadz Abdul Somad, yang di sana ternyata bukan LGBT. Akan tetapi di sana sosok laki-laki yang memang memiliki penyakit yang tidak tertarik dengan lawan jenis. Ada juga yang mengartikan bahwasanya itu golongannya ada anak-anak, orang gila dan sebagainya sahabat, yang memang bukan konotasinya terhadap LGBT. Na'udzubillah sahabat. Maka oleh karena itu kita senantiasa berguru pada guru yang tepat. Makanya dalam Islam ini adanya sanad. Kita berguru pada guru yang memiliki sanad sampai ke Rasulullah SAW dengan kutipan-kutipan yang sahih, bukan kutipan-kutipan yang maudhu ataupun palsu. Maka oleh karena itu Anda berhati-hati, jangan hanya labelnya Nahdlatul Ulama langsung Anda percayai, tapi pikirannya kacau balau, konslet, na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan sahabat yang baik, datangnya dari Allah. Yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada Gus Aan Ansori ini, semoga Allah memberi hidayah kepada beliau, bahwasanya beliau ini sudah berada di jalan yang bengkok, na'udzubillah, karena menyimpang dari jumhur ulama, karena menyimpang dari mayoritas ulama-ulama yang ada di Indonesia. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun